Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2024A akan mempresentasikan hasil belajar kami ekologi gizi yang tentang analisis ketahanan pangan negara Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kesha Nurhaliza dengan nomor NIM akhir 003. Saya Najlita Arinabila dengan nomor NIM 004. Saya Tasya dengan NIM terakhir 011. Saya Serlian Maintan dengan NIM akhir 028. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Latar belakang ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Di Indonesia, urgensi ketahanan pangan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, tekanan perubahan iklim, urbanisasi yang masif, serta ketergantungan pada impor komoditas pangan strategis seperti beras, kedelai, dan gandum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan secara eksplisit menetapkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedia pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau. Dalam konteks global, definisi ketahanan pangan yang digunakan mengacu pada hasil World Food Summit tahun 1996 dan diperluas oleh FAO tahun 2009. Mencakup 4 pilar utama. Yang pertama ada ketersediaan pangan availability, dan yang kedua ada akses terhadap pangan accessibility, yang ketiga ada stabilitas, keempat aspek tersebut dari waktu ke waktu stability. Next. Yang kedua ada konteks ketahanan pangan. Sebagai negara agraris terbesar di Asia Tenggara dengan penduduk lebih dari 275 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan multidimensi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Studi oleh Wida et al. 2017 menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti produksi pangan, luas lahan, pertanian, konsumsi energi, pendapatan, kemiskinan, dan harga pangan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat ketahanan pangan. Selain itu, ketimpangan distribusi pangan antar wilayah, khususnya antara Indonesia bagian barat dan timur, turut memperparah kerawanan pangan, terutama di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Selanjutnya, instrumen pengukuran ketahanan pangan. Pengukuran ketahanan pangan di Indonesia menggunakan beberapa pendekatan, baik yang bersifat makro maupun mikro. Yang pertama, ada Indeks Ketahanan Pangan atau IKP dari Badan Ketahanan Pangan yang mengukur ketahanan pangan daerah berdasarkan 3 pilar, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. Yang kedua, ada Food Insecurity Experience atau bisa disebut dengan FIS dari FAO yang telah diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas oleh BPS sejak tahun 2017. Instrumen ini menilai pengalaman rumah tangga dalam menghadapi keterbatasan pangan. Yang ketiga, Johnson and Tool Classification yang menggabungkan rasio pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga dan kecukupan konsumsi energi. Ketiga instrumen ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran holistik mengenai status ketahanan pangan di tingkat individu, rumah tangga, dan wilayah. Selanjutnya, tantangan ketahanan pangan. Krisis pangan global, pandemi COVID-19, dan perubahan iklim menambah lapisan kompleksitas terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Laporan Semeru dan WFP tahun 2020 menyoroti bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya mengganggu rantai pasok dan produksi pangan, tetapi juga mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Diperkirakan sekitar 1,6 juta penduduk jatuh ke dalam kemiskinan akibat kontraksi ekonomi yang terjadi antara September tahun 2019 hingga Maret 2020. Selain itu, pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih terfokus pada karbohidrat, sementara konsumsi protein hewani, sayuran, dan buah masih rendah. Hal ini berdampak langsung terhadap status gizi dan kesehatan masyarakat.
Selanjutnya, bab 2 yaitu hasil dan pembahasan. Faktor penyebab isu ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertambahan penduduk kurang lebih 1,5% per tahun menyebabkan tekanan besar terhadap ketersediaan dan kebutuhan pangan nasional. Yang kedua, alih fungsi lahan pertanian. Urbanisasi dan ekspansi industri menyebabkan ribuan hektar lahan sawah berubah fungsi tiap tahun, menurunkan kapasitas produksi pangan. Yang ketiga, ketergantungan impor. Ketergantungan terhadap pangan strategis seperti beras, kedelai, gula, dan gandum dari impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi global. Yang keempat, tingginya harga pangan domestik. Harga pangan pokok, terutama beras, lebih tinggi dari negara tetangga, menyulitkan masyarakat berpendapatan rendah. Yang kelima, kesenjangan wilayah dan infrastruktur. Wilayah Indonesia Timur menghadapi tantangan distribusi, air bersih, dan layanan kesehatan, menyebabkan kerawanan pangan kronis. Selanjutnya, dampak perubahan iklim dan bencana alam. Cuaca ekstrim dan bencana menurunkan produktivitas pertanian dan mengganggu ketahanan pangan. Selanjutnya, pandemi COVID-19. Pandemi memperburuk kerawanan pangan melalui gangguan rantai pasok dan pengurangan pendapatan. Selanjutnya, upaya dan intervensi yang tengah dilakukan. Yang pertama, kebijakan pemerintah nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, PKH, BPNT, Program Sembako, serta Strana Stunting yang mengintegrasikan layanan kesehatan pangan dan sanitasi. Selanjutnya, peningkatan produksi dan diversifikasi pangan, opsi spesialis, siwap, dukungan irigasi, pupuk teknologi, dan gerakan diversifikasi konsumsi pangan. Selanjutnya, pendekatan daerah. Studi Minahasa Selatan dan Bali menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam integrasi sektor pangan. Selanjutnya, penguatan data dan instrumen pengukuran. Integrasi FIES dalam Susenas dan penggunaan FIMI untuk mengatur dimensi non-ekonomi ketahanan pangan. Selanjutnya ada tanggapan dan solusi dari kelompok kami. Penguatan produksi lokal dan kemandirian, yaitu revitalisasi pertanian lokal, urban farming, dan pemberdayaan pekarangan rumah tangga. Lalu ada peningkatan akses dan distribusi, yaitu digitalisasi data pangan, lumbung pangan desa, dan koperasi untuk memperpendek rantai distribusi. Diversifikasi konsumsi dan gizi seimbang, yaitu edukasi gizi dan kampanye masif, serta fortifikasi pangan untuk atasi defisiensi mikronutrien. Adaptasi iklim dan ketahanan sosial, yaitu climate smart agriculture dan reformasi data perlindungan sosial yang responsif. Next. Perbedaan dan persamaan isu ketahanan pangan antar jurnal. Setiap penelitian memiliki cara berbeda dalam memahami ketahanan pangan. Namun, semuanya sepakat bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga akses, nilai gizi, dan kesinambungan. Beberapa kajian fokus pada model statistik untuk melihat keterkaitan antara produksi, harga, dan pendapatan lainnya. Menyoroti kehidupan sehari-hari seperti peran ibu rumah tangga dan pendidikan perempuan. Ada pula yang mengeksplorasi pengalaman masyarakat menghadapi kelaparan. Beberapa jurnal menyoroti keberhasilan daerah dalam ketahanan pangan lokal, sementara yang lain mengkritisi ketergantungan pada impor. Perbedaan sudut pandang ini memperkaya pemahaman bahwa ketahanan pangan mencakup kebijakan, harga, pendidikan, budaya makan, hingga lingkungan. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh agar tercapai ketahanan pangan berkelanjutan. Lalu ada daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes rek.